Mari dimulai. Ini ada sesuatu yang ditanyakan dalam brosurnya. Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama sesuai dengan judul muhasabah. Ini mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan muhasabah. Jadi muhasabah itu artinya evaluasi diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum dihitung oleh Allah amalnya nanti. Jadi muhasabah di sini maksudnya kita evaluasi diri atau menghitung-hitung sendiri tahun yang baru lalu bagaimana amal perbuatan kita, ya. Banyak kebaikannya atau banyak keburukannya dihitung-hitung sendiri. Ya, Umar bin Khattab pernah mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah amalmu sebelum dihitung oleh Allah nanti. Wazinu qabla an tuzanu. Timbang-timbanglah amalmu sebelum ditimbang oleh Allah nanti. Ya, jadi evaluasi diri. Perjalanan selama 1 tahun ini kita renung-renungkan kebaikannya dengan keburukannya banyak mana. Selama 1 tahun silam ini apa yang kita lakukan? Banyak kebaikannya atau banyak keburukannya? Nah, kalau kita banyak keburukannya segera mumpung masih ada kesempatan segera bertobat pada Allah. Ya, perbanyak kebaikan pada tahun yang akan datang ini. Ya, itu jadi muhasabah, menghitung-hitung diri, menghitung-hitung amal perbuatannya sendiri selama 1 tahun itu apa yang dilakukan. Ya. Apalagi Brosur halaman 6 pada hadis yang paling atas. An Sahl bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Rawahu Tirmizi. Dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya dunia ini di sisi Allah ada nilainya sesayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walau seteguk air. Yang ditanyakan, Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir seteguk air. Bagaimana dengan orang yang beriman? Sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi usaha tidak berhasil sesuai dengan harapan. Tetapi justru orang kafir banyak yang berhasil di bidang usahanya secara ukuran dunia sukses. Bagaimana seharusnya orang beriman dalam berusaha supaya dapat sukses tanpa melanggar kaidah-kaidah keimanan? coba kamu baca lagi hadisnya. Pertanyaanmu jangan dipotong di situ. Pemahamannya di awal dipahami bunyinya hadis itu. Dibaca artinya. Dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya dunia ini di sisi Allah ada nilainya sesayap nyamuk. Nah, coba sekali lagi itu diulangi itu. Seandainya dunia ini di sisi Allah ada nilainya sesayap nyamuk. Sekali lagi. Seandainya dunia ini di sisi Allah ada nilainya sesayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Paham enggak? Jadi andai kata dunia ini di sisi Allah ada nilainya sesayap nyamuk, bukan 2 sayap, 1 sayap. Andai kata dunia ini di sisi Allah ada nilainya seberat 1 sayap nyamuk, itu orang kafir gak akan diberi.
Masalah dunia ini walaupun seteguk air gak akan diberi. Karena seteguk air, sesuap nasi itu yang memberi siapa? Allah. Orang kafir itu gak percaya adanya Allah. Maka andai kata nilai dunia ini di sisi Allah ada seberat sayap nyamuk saja, orang kafir gak diberi minuman walaupun seteguk air. Karena walaupun seteguk air itu yang memberi Allah. Tapi karena dunia itu nggak ada nilainya, dengan satu sayap nyamuk saja masih bernilai satu sayap nyamuk, maka orang kafir diberi berlebihan. Yang kamu tanyakan tadi, orang kafir malah banyak orang yang kaya, banyak sukses, masalah dunia. Ya, orang Islam banyak yang tidak sukses, masalah dunia. Gitu? Ya karena memang orang kafir itu senang-senangnya biar di dunia ini. Walaupun begitu, orang yang beriman tidak boleh. Tidak boleh. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil summa ma'wahum jahannam, dibaca ayatnya itu. Ya. Orang yang beriman diingatkan. Jangan kamu terperdaya kepingin hidup bebas seperti orang-orang kafir di dunia ini. Ya, mereka bisa senang-senang di dunia itu memang biar senang-senang. Tapi ketahuilah kesenangan yang dinikmati oleh orang kafir di dunia itu walaupun tampaknya mempunyai kekayaan berlimpah ruah, tapi kata Allah mata'un qalil, itu kesenangan yang sangat sedikit. Setelah selesai menikmati kesenangan dunia ini, summa ma'wahum jahannam, kemudian dipaksa orang kafir itu masuk jahanam. Ya, dibaca ayatnya. Di brosur halaman 5 surat Ali Imran ayat 196 sampai 198. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairun lil abrar. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam. Nah, itu orang kafir kan? Terus? Dan jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Ya, orang kafir itu di dunia itu bergerak di bumi ini bebas, tidak ada larangan. Bagi orang kafir nggak ada ini haram, nggak ada. Semuanya halal, semuanya karem, bukan haram, karem. Orang kafir itu. Lah kamu orang Islam jangan terperdaya, jangan ikut-ikutan bebas tanpa batas seperti kehidupan orang kafir. Ya, orang kafir memang di dunia ini tempat senang-senang bagi mereka. Biar menikmati kesenangan dunia ini, tapi ketahuilah kesenangan yang dinikmati orang kafir itu mata'un qalil, kesenangan yang sangat sedikit. Telah selesai menjalani hidup dunia ini, summa ma'wahum jahannam. Ya nanti akan jadi penghuni jahanam. Dan jahanam itu adalah tempat seburuk-buruknya. Nah, maka orang kafir bebas dunia memang biar senang-senang. Nah, orang iman jangan terperdaya, katut kepingin hidupnya orang kafir bebas tanpa aturan. Nah, itulah maksudnya. Terus pertanyaanmu tadi gimana coba? Orang beriman sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi usahanya tidak berhasil sesuai dengan pengharapannya. Tetapi justru orang kafir banyak yang berhasil bidang usahanya secara ukuran dunia sukses.
bagaimana seharusnya orang beriman berusaha supaya dapat sukses tanpa melakukan pelanggaran-pelanggaran. Memang dunia ini ya bagi Allah ibaratnya berlomba. Apa kamu iman atau kamu kafir, asal kamu kerja keras dapat banyak. Ya, tahu jalannya, kerja keras dan tahu jalannya dapat banyak. Ya, kalau kamu orang yang beriman, sekalipun kamu beriman, ya kerjanya malas. Di samping malas tidak tahu jalannya, ya dapatnya sedikit. Memang dunia itu bagi Allah karena tidak ada nilainya, ibaratnya disebar. Siapa yang mau ambil banyak silakan. Yang malas-malas tentu tidak akan dapat. Ya, kebetulan orang kafir sukses memang kerjanya keras, Pak. Ya, orang kafir yang sukses itu umumnya kerja keras. Kalau buka toko jam 5 pagi udah buka, ya, buka, ya, buka toko, udah, kancane rung buka, wong Islam jam 5 cek turu, ya, subuhan dulu ke masjid, mulai ke masjid orang buka toko nggak tidur, ya, tidur. Yang pasar ya gitu, mau dia punya kios di toko tuh, wah kancane buka semua. Orang Islam nanti, ya itu. Subuh turu sik, nanti ke pasar, Sambolu lagi mangkat, kiosnya pasar lagi dibuka. Nah, bakul-bakulnya sudah mulai ini lagi buka. Nah, alasannya apa? Aku mau ndonga terus. Orang berdoa tanpa berusaha, masalah dunia ya, akan lebih berhasil tanpa doa tapi usaha keras. Nah, cobanen, kowe ndonga terus ora nyambut gawe ora ya keluwen. Wes kowe rasa ndonga kerja keras nanti kan dapat makan. Jadi masalah harta Allah tidak pilih kasih, mau memang tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Maka siapapun mau ambil banyak silakan. Jadi coba jadi wong Islam kenal karo Gusti Allah terus banyak doa tanpa usaha, aku jenenge ora kenal karo Gusti Allah. Enggak kenal. Allah itu akan memberi orang yang berusaha. Maka janji Allah apa? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tanpa pandang kamu kafir, siapa yang dabatin fil ardi, binatang melata atau melata, dabah itu bisa artikan bergerak. Siapa yang bergerak di bumi ini sediakan rezekinya. Kalau simbah-simbah dulu ngendika sing obah bakale mamah. Nah, kowe mengko kan ndonga tok ora gelem kerja ya ndak dapat hasil. Wong kafir iku ora usah ndonga, sregep nyambut gawe hasilnya akeh. Ya, itu jadi sunatullahnya berlaku. Masalah dunia berlaku sunatullah baik bagi orang kafir maupun orang iman. Mengapa Allah beri rezeki orang kafir banyak? Memang rezeki masalah materi dunia itu bagi Allah nggak ada nilainya. Dengan satu sayap nyamuk saja masih berharga satu sayap nyamuk di sisi Allah. Maka sekalipun kafir ambil banyak silahkan. Ambil banyak silahkan. Orang kafir yang sukses-sukses itu kamu perhatikan. Nanti kan kerjanya keras. Orang Islam adalah orang bekerja keras itu gak mau, tapi yang dilihat hanya hasilnya. Terus nanti menyebar fitnah, kuwi ketoke ngono ning kuwi. Ya, tuyule akeh. Nah, itu. Punya pesugihan. Ya, punya pesugihan. Nah, nanti itu orang Islam terbelenggu masalah-masalah begitu itu. Ya, jadi itulah Allah menjelaskan karena tidak ada nilainya, maka siapa menginginkan dunia yang lebih banyak, ambil. Semuanya itu ada jalannya. Nah, orang Islam tadi sudah diperintahkan oleh Allah, la yaghurranaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Orang Islam boleh dapat rezeki yang banyak, boleh, tapi jangan bebas seperti orang kafir tanpa aturan. Harus perhatikan halal, perhatikan haram. Yang haram dijauhi, yang halal itu yang dicari.
Ya, maka orang Islam kalau mencari rezeki bukan banyaknya yang dimohonkan pada Allah, bukan banyaknya, tapi mohon pada Allah, doanya mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban, halal baik. Walaupun sedikit, kalau halal baik itu berkah. Gitu. Walaupun banyak, kalau tidak halal tidak ada berkahnya. Ya. Ada berkahnya. Maka orang yang beriman tadi ya, kamu merasa tidak sukses, orang kafir sukses. Kamu lihat hanya, tapi yang merasakan belum tentu seperti yang kamu lihat. Ya. Orang itu kalau tidak beriman walaupun tampaknya mempunyai apa-apa, jangan dikira cukup. Nabi kita sudah mengatakan manusia itu nggak akan merasa cukup masalah dunia sebelum ditimbun dengan tanah. Maka kalau punya emas, satu lembah isinya emas semua, apa dia sudah cukup? Tidak, ingin yang kedua. 2 lembah punya emas, isinya emas semua, 2 lembah kepingin yang ketiga. Karena masalah dunia menurut saya orang yang merasa cukup tuh gak ada, kurang wae. Ya, petani ya begitu, sawah pirang-pirang bawah yang tuku meneh, ya. Ya. Padahal yang dibutuhkan sesungguhnya hanya tanah 2 kali 1 meter. Wes, rumah masa depan ini membutuh 2 meter, 1 meter cukup. Nek diurip berapa tanahnya berhektar-hektar kurang terus. Ya, itulah masalahnya. Sehingga dunia jangan iri pada orang kafir. Orang kafir itu punya harta kaya banyak, pasti kerja keras itu. Dan tahu ilmunya. Karena dia juga man arada dunya fa alaihi fil ilmi. Siapa yang menghendaki sukses dunianya itu dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Itu cuma kerja terus kadang-kala ya. Al-Fatah Indonesia mengatakan kerjanya keras, tapi apa yang dilakukan itu besar pasak daripada tiang. Ya, kerjanya keras, sehari hasilnya 100.000 misalnya, hari 100.000. Tapi pengeluarannya 150.000. Tapi rokoknya semdino telung ada sedino. Saiki sadah berapa? 10.000 yang rokok itu. Ada 10.000, nek telung ada wis 30.000. Ya, rokoknya itu. Nah, itu lah. Apalagi rokok yang 2, 3, 4 itu berapa harganya itu? Ya. Nah itu. Tapi kalau orang yang hemat dihitung sanggup tuku rokok 1 pai tangguh makan cukup sak anak bojo. Di rokok dibakar sendiri, dipangan dhewe coba. Ya. Bakar sendiri. Walaupun ditulis rokok membunuh kamu itu wis ora wedi. Ya. Malah kadang-kadang dalil wong dhisik ya dong rokok umure dawa-dawa. Gitu ta? Ora kowe ora ngerti. Umure neng sing 70 tahun, 80 tahun tuh ngerokok. Andai kata ngerokok mungkin 100 tahun enggak tidak ngerokok. Itu. Nah, itulah maka semua itu melalui sunatullah. Nah, tadi orang kafir, kalau kamu orang Islam kepingin sukses, kerja keras, di samping itu hemat, suka menabung, jangan pemborosan, suka jajan, ya dah? Jangan suka jajan, jangan suka utang, apalagi suka ngebon, ya. Kepengen rokok, belum duit, ngebon sih, wis gajian bayar. Ternyata gajiannya gue tuku rokok era cukup coba. Nah, kalau menuruti aturan Allah, insya Allah baik. Nah, kadang manusia itu mengangkat di luar kemampuan, dan Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak pernah membebani ya manusia itu yang di luar kemampuannya. Ya, di luar kemampuannya. Maka kita harus bisa hidup hemat. Masuk
Saudara-saudara kalau mau punya kerja mantu waliman, ya, hemat. So kaya yang diterangkan di TV itu nangis cari ora netes. Sing digawe bubruk, lha digawe kok kaya wong dagang. Namanya walimahan itu memang mengundang tetangga makan bersama, makan enak, bukan makan bayar, makan sesuai dengan kemampuannya. Kalau mampunya saya ngundang makan saudara-saudara kita hanya 20 orang, jangan ngundang 200 orang. Lah yang 180 makan apa? Mampumu hanya 20 orang. Ya nanti utang. Nah, utang sing dijagake apa? Sumbangane dilala ora nyutuk. Nah, mula bubruk itu lah. Nah, itulah banyak. Ada lagi yang nyumbang-nyumbang kuwi kadang-kala malah utangan. Lo ngawake dhewe ra duwe kok malah nyumbang akhirnya utang. Apa betul nyumbang harus utang itu? Nah, terus akhirnya dadi rekoso. Ya sasi besar kokean wong digawe, kokean utang. Ya. Sebabnya yang besar kenapa? Dilengkan ke surah, nek surah dorawani digawe. Mulane besar, nyumbang kono. Bareng rampung sambat, wah besar ya kayak wong digawe kayak sumbangan. Lah sing ngakon nyumbang ya sapa ta kowe? Andal nek sasi besar, oke wong digawe, oke wong waliman diundang, malah ngirit kudune. Diundang mangan kono, urung rampung diundang mangan kono. Wis ora bayar wong waliman kok bayar. Nah, gitu. Nah, maka itu semua harus diatur ya, cari rezeki yang halalan thayyiban ya. Diusahakan semaksimalnya hemat. Jangan pemborosan. Pemborosan itu temannya setan. Nah, dengan begitu insya Allah nanti akan berhasil, sukses. Samping itu kalau sebagai pedagang yang jujur. Jangan mengurangi takaran, jangan mengurangi timbangan, jangan menipu. Memasukkan dagangan yang baik dengan yang buruk campur jadi satu. Nanti menjadikan pelenggannya kapok sehingga pasaranmu mati. Jadi sebab-sebab maju itu juga ada sebabnya, bangkrut juga ada sebabnya. Ya, apalagi halaman 3 hadis yang atas. An Abi Sa'id al-Khudri 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya khulwatun khadiratun wa inna Allaha mustahlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa'i rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan indah, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian untuk mengelolanya. Maka Allah akan melihat bagaimana yang kalian berbuat taat kepada Allah atau berbuat maksiat. Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia, dan hati-hatilah terhadap wanita. Karena pertama-tama fitnah yang terjadi di kalangan Bani Israel adalah karena wanita. Yang ditanyakan pada kalimat, maka hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita. Ini mohon diterangkan. Ya, suruh hati-hati itu. Hati-hati terhadap dunia itu maksudnya gimana? Ya, itu tadi. Hati-hati terhadap dunia. Dunia itu memang manis, indah, menarik. Ya, Allah sudah mengarahkan dalam surat Al-Kahfi ayat 28, coba dibaca lagi. Itu tergilak dari lingkungan yang baik karena dunia. Surat Al-Kahfi nomor surat 18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah
yuriduna wajhahu wa la ta'tu 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Nah, ini dah Allah perintahkan. Kalau kamu ingin selamat dunia akhirat, sabarlah kamu berkumpul dengan orang yang aktivitasnya itu hanya mengharap ridhonya Allah. Orang-orang mukmin, aktivitas hidupnya, apa dia bekerja, apa dia apalagi yang dilakukan, pokoknya aktivitas hidup yang dilakukan itu yang baik-baik karena supaya mendapat ridho dari Allah, ya, supaya sabar karena ridho Allah itu suatu kebahagiaan hidup yang hakiki, hidup yang sekarang maupun hidup di akhirat nanti. Terus diingatkan wala ta'tu 'ainaka anhum. Ya, matamu jangan berpaling meninggalkan lingkungan yang baik tadi. Karena apa? Uridu zinatal hayatid dunya. Karena tertarik gebiarnya keindahannya dunia. Sudah. Kalau sudah tertarik dengan gebiarnya dunia, akhirnya hatimu lupa mengingat Allah. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Jangan kamu gitu orang hatinya lupa, dilupakan mengingat Allah. Kalau sudah lupa mengingat Allah, yang disasar, yang dikejarnya dunia saja, akhirnya wa kana amruhu furuta. Kamu menjadi orang yang melampaui batas. Mengapa kita sampai meninggalkan lingkungan yang baik? Perbuatan yang dilakukan dalam lingkungan itu selalu yang membawa manfaat, selalu yang menyelamatkan dirinya karena mengharap ridhonya Allah. Karena mengharap ridhonya Allah berarti yang dilakukan mesti yang baik-baik, menjauhi yang buruk-buruk, ya, melakukan yang berpahala, menjauhi yang dosa. Tapi tidak kerasan karena tertarik dengan dunia, ya. Dengar berita kancane, wah teman saya kerja di luar negeri baru 1 tahun udah bisa bikin rumah, ya, dah baru 1 tahun kirim uang sekian juta, ya, bikin rumah di apa, kirimkan uangnya pada orang tuanya bikinkan rumah. Nah dari situ tertarik. Maka Allah perintahkan jangan matamu berpaling meninggalkan lingkungan yang baik tadi hanya tertarik masalah dunia. Ya, ini sudah dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bani Israel dulu hidupnya begitu. Hidupnya bersama Nabi, bersama orang-orang yang beriman, ya. Karena bersama Nabi, bersama orang-orang yang beriman, kalau dia berbuat salah, ditegur, diingatkan. Lewati jalan yang sesat, dituntun ke jalan yang lurus. Lah hidup cara begitu tuh dia nggak suka, gitu. Akhirnya dia minta kepada nabinya, gitu. Karena hidup di sini mau begini-begini saja lah. Ya, padahal makanan sudah cukup untuk gizinya, untuk apa itu kesehatannya cukup. Diberi makanan mana dan salwa, cukup itu. Tapi dia tidak kerasan hidup itu alasannya dunia, alasannya minta makanan yang bermacam-macam, minta sayur mayur, timun, kacang adas, ya, dan itu pokoknya loh di negeri Arab sana kan tumbuh-tumbuhan begitu itu kan tidak mudah. Maka kepingin, alasannya mau meninggalkan lingkungan yang baik tadi biar diizinkan. Alasannya apa? Maka alasannya saya tidak sabar di sini, hanya makanan. Padahal bukan makanan yang tidak sabar. Tidak sabarnya karena kalau dia berbuat salah diluruskan, menyimpang jalan dikembalikan jalan yang lurus. Jadi digeretai, dituntun ke jalan yang
Benar itu tidak kerasan. Ning arep pamit wah aku ning kene apa-apa dikandani, kan enggak sampai hati ya. Akhirnya tinggal alasan mencari dunia tadi. Itu diabadikan dalam Quran. Supaya orang Islam jangan seperti mereka. Masa hidup lingkungan baik bersama Nabi malah hanya sekedar kepengen dunia, tinggalkan lingkungan itu. Nah, akhirnya kamu menjadi orang yang melampaui batas. Coba dibaca lagi, biar ingat itu. Ini diabadikan dalam Al-Quran itu untuk pelajaran bagi umat Islam. Padahal ini peristiwa Bani Israel pada nabinya. Surat Al-Baqarah 60 atau 61 itu. Surat Al-Baqarah ayat 61. Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabtiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nah itu ya, itu ingatkan itu atas tabtiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ya terus ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan di bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Ya, melampaui batas. Wa kana amruhu furuta. Ya. Karena kamu lupa mengingati Allah, mengejar dunia, ya, hidup di lingkungan yang aktivitasnya hanya mengharap ridhonya Allah, tidak kerasan. Alasannya dicari-cari, alasannya tidak sayur mayur, ya, mentimun, bawang merah, bawang putih, kacang adas dan sebagainya dan sebagainya. Yang di situ nggak mungkin akan ada di situ. Hanya alasan makanan, rela meninggalkan lingkungan yang baik, tinggal bersama Nabi, bersama orang-orang yang beriman. Itu hanya masalah urusan asal makan. Ya sudah, Nabi tahu tuh. Nabi itu mempunyai sifat, ya, fatonah, cerdik. Ya, maka dah kalau itu yang kamu minta, Nabinya mengatakan atas tabdiluna alladhi wa adna billadhi wa khair. Apakah kamu akan menukarkan suatu yang rendah, kamu ambil, kamu buang yang lebih baik. Kamu lingkungan tinggal di sini sudah bersama Nabi, bersama orang-orang yang beriman, ibadahnya bisa tertib, makan tidak kurang. Lah kok kepingin, ya, sayur mayur dan sebagainya tadi, dunia saja. Kamu meninggalkan lingkungan yang menyelamatkan kamu, membahagiakan kamu, rela kamu tinggalkannya sekedar mengejar dunia. Ya. Akhirnya kamu nanti lupa mengingati Allah, ya kan? Maka akhirnya apa? Kalau memang itu yang kamu inginkan, pergi kamu, tinggalkan ini, pergi ke kota sana. Nanti kamu akan dapat sayur mayur, timun, bukan. Fa innalakum ma sa'altum.
nanti kamu akan mendapat apa hakikat yang kamu minta. Lah kalau berkumpul dengan orang-orang yang baik tidak kerasan, maka nanti dia akan mendapat yang tidak baik. Maka akhirnya yang didapat apa? Duribat alaihimudillatu wal maskanah. Ya, akhirnya mendapat kemurkaan, kehinaan, ini ya. Bau bi ghadabin minallah, dan mendapat kemurkaan dari Allah. Itu yang dapat kehinaan, kenistaan dan kemurkaan dari Allah yang didapat. Ya. Karena perbuatannya sudah melampaui batas. Tidak lagi mengharap ridhonya Allah. Ketika kamu berkumpul dengan nabimu dan orang-orang beriman di sana tadi, yang kamu lakukan selalu mendapat ridhonya Allah. Karena aktivitasnya memang hanya yang diharap ridhonya Allah. Nah sekarang yang dikejar dunia. Dapat dunia itu, tapi ridhonya Allah tidak dapat. Maka akhirnya kehinaan, kenistaan, kecelakaan, dan kemurkaan dari Allah. Ya. Maka ini pesan, hati-hati terhadap dunia. Dunia itu kadang menyilaukan. Ya. Teko mergo dunia iso dadi wong edan ya. Kayak kegilaan terhadap dunia karena merasa dunia itu melanggengkan hidupnya. Jadi uripe sugih no kaya wae yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira dengan kekayaan yang dimiliki hidupnya akan kekal. Akan kekal. Tidak tahu. Kamu punya kekayaan berapa disapu tsunami 2 menit 3 menit habis. Ya, kita baru ada melihat ya, kita hidup ini melihat, kalau melihat langsung, melihat tayangan TV ya, bisa lihat lah, dan itu disaksikan oleh anggota SAR kita. Di setiap bencana kemarin di Lombok, SAR kita ke sana. Dari Lombok ke Palu, tsunami yang begitu dahsyat ya, gempa yang begitu dahsyat juga, SAR kita juga ke sana. Sekarang ini belum pulang, kita ke Banten, ya, di Banten itu. Banten belum selesai, langsung pindah ke Sukabumi, pindah sana tadi malam, ya. Jadi yang itu maksudnya pindah ke Sukabumi tanah longsor sudah menimbun beberapa keluarga, ya. Udah rumahnya tertimbun gunung longsor, terpendam beberapa rumah. Sampai sekarang masih ada yang belum ketemu. Ya, nggak ingat. Itulah kejadian demi kejadian, itu pelajaran bagi kita. Ya, maka itu orang yang mestinya sudah mendapat tempat lingkungan yang baik, ya. Akhirnya tidak kerasan, sekedar mengedar dunia seolah-olah dunia itu melanggengkan hidupnya. Banyak kejadian orang yang tadinya kaya raya, begitu habis begitu. Nah, kalau seperti itu apa artinya? Maka Allah katakan, apakah kamu akan menukar sesuatu yang jelek ini kamu ambil, kamu buang yang lebih baik? Ya, kamu berkumpul dengan orang-orang yang beriman, apalagi bersama nabinya sekali. Lah kok kamu rela, kamu tinggalkan begitu saja. Ya, yang baik kamu tinggalkan, yang jelek kamu kejar. Itu maka hati-hati terhadap dunia. Hati-hati terhadap wanita. Hadis berikutnya tadi begitu. Wanita itu kata Rasulullah datang dengan muka setan, kembali juga dengan punggung setan. Jadi wanita itu memang di situ banyak setannya. Datang dengan wajah setan, kembali dengan punggung setan. Artinya wanita itu baik dari depan maupun di belakang, setannya nggoda. Maka banyak orang jatuh karena wanita. Antara lain itu suka nggatake bojone tanggane, rasanya nggatake bojone dhewe, seperti pertanyaan minggu kemarin itu loh. Nah itu setan. Ya, kalau itu diperturutkan, rusak rumah tangganya. Tidak hanya rumah tangganya saja, dirinya sendiri juga rusak. Sebab setan itu membawa kepada yang jelek. Maka Nabi memerintahkan hati-hati terhadap wanita.
Jangan suka berduaan dengan wanita, karena yang ketiga adalah setan. Setan itu innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Setan itu selalu mengajak berbuat jelek dan berbuat keji. Ya, berbuat jelek dan buat keji. Ya, itu maksudnya hadis itu. Jadi hati-hati terhadap wanita, terhadap harta. Kadang-kala diterangkan itu harta itu manis, penuh daya tarik. Di hadis lain Nabi mengatakan hujibatul jannah bil makarih wa hujibatun nar bisyahwat. Jalan menuju ke surga itu penuh rintangan-rintangan atau penuh hal-hal yang tidak menyenangkan, membosankan. Tapi jalan ke neraka penuh daya tarik. Penuh daya tarik. Ya. Nah, itulah maka antara lain daya tarik urusan dunia tadi itu jalan menuju ke neraka. Ya. Nah, untuk menuju jalan ke surga penuh hal-hal yang membosankan, tidak menyenangkan. Ya. Maka kerja keras, ya. Nanti kalau sudah ada berapa tanda suruh zakat, keluarkan zakat, suruh sedekah, suruh infak, ya. Ya. Waktu bulan Ramadan suruh puasa, menahan lapar, makan makanannya sendiri tidak boleh di siang hari. Tidak boleh kumpul dengan istrinya di siang hari, kan bongsorannya nengketok. Nah, maka itu kalau tanpa aturan agama kan bebas gitu. Nah, orang Islam jangan terperdaya kehidupan orang kafir yang begitu itu. Jadi kembalilah kita pesan Rasulullah itu kita perhatikan. Dunia dan wanita itu bisa merusak kebaikan kita, menjauhkan diri kita kepada Allah, mendekatkan dengan setan. Maka hati-hati. Hati-hati. Apalagi? Halaman 12 pada surat Al-Kahfi ayat 103 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Pertanyaan, ada orang yang melakukan amalan-amalan yang menyimpang dan tidak mempunyai dasar amalan tersebut, tetapi mereka menganggap dengan niat yang baik, yakni untuk bersedekah, menganggap bahwa perbuatannya itu baik dan berpahala. Bagaimana orang yang berniat baik dan berharap mendapatkan pahala, tapi dengan jalan yang tidak benar, apakah mereka berdosa? Ya, itu termasuk orang yang merugi perbuatannya. Dia merasa berbuat baik padahal perbuatan yang dia lakukan sia-sia. Ya, dia tertarik pada sabda Rasulullah, "Mambana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang membuat masjid akan dibuatkan rumah oleh Allah di surga. Tertarik tadi itu. Nah, dia akan membuat masjid tidak punya uang. Ya, akhirnya asal dapat uang, mbuh duwite sapa, sing penting tak gawe ke masjid, mbuh nyolong, mbuh ngerampok, nek wis entuk engko dienggo buat masjid, digawe rumah di surga toh. Nah, cara yang tidak betul. Kalau memang perbuatan baik itu harus ditempuh dengan cara yang baik. Tidak ada mau berbuat baik kok ditempuh dengan cara, atau ditempuh dengan cara yang baik perbuatannya perbuatan jelek. Ya, mau mencuri untuk bangun masjid, ya, tidak dapat pahala itu. Ya, biar aku korupsi rapopo, ning hasilnya korupsi tak tum-tumke ning wong melarat-melarat, tak ngukai rumah, tak kayak masjid, pondok pesantren. Ya, tidak ada gunanya itu, sia-sia, amal perbuatan semacam itu sia-sia.
atau kamu menang judi, ya, wong judi nggo nebus dosane terus dikek nang pesantren, ya, gawe pondok, gawe masjid, itu ndak ada, itu sia-sia. Maka Allah katakan, qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Maukah kamu saya tunjukkan orang yang perbuatannya sia-sia? Siapa mereka itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sebetulnya dia itu orang yang berbuat sia-sia, tapi dia merasa berbuat yang dilakukan itu perbuatan yang sebaik-baiknya. Perbuatan itu sebenarnya perbuatan muspro, sia-sia, tapi dia merasa perbuatan yang dilakukan itu perbuatan sebaik-baiknya. Itu orang yang merugi. Masuk orang ibadah buatan sendiri, ibadah buatannya sendiri, dihitung ganjarannya sekian, padahal tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Nabi kita mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ditolak. Ya, lakukan perbuatan ibadah yang tidak ada tuntunannya, ditolak. Tidak sekedar ditolak, Rasulullah mengatakan syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek urusan itu, urusan ibadah itu yang baru, yang diada-adakan. Zaman Rasulullah tidak ada, sekarang diadakan, ya, seolah-olah mendapat pahala yang besar. Padahal itu syarrul umur, sejelek-jelek urusan. Nabi kita mengatakan, ya, syarrul umur muhdatsatuha itu wa kullu muhdatsatin dhalalah wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin bid'ah. Semua bentuk ibadah yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat itu membawa kamu ke neraka. Nah, ibadah dikira ganjarannya gede, tiap hari dikerjakan, padahal itu perbuatan bid'ah. Sia-sia, tapi dia merasa berbuat sebaik-baiknya. Ngarep-ngarep ganjarannya besar, disiapkan neraka itu. Maka ibadah hati-hati. Al aslu fil ibadati al ittiba. Asalnya ibadah itu dilarang. Manusia tidak boleh mengadakan ibadah, tata cara ibadah sendiri itu dilarang. Lah ibadah itu bagaimana? Itba, hanya mengikut siapa? Mengikut Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku. Itba Rasulullah, ikuti aku. Ya. Nabi kita disuruh menyatakan oleh Allah, qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Aku di sini aku siapa? Aku Nabi. Ikuti aku. Jadi suruh mengikuti Nabi. Jangan membuat tata cara ibadah sendiri. Nah, dan buat sendiri dikiranya mendapat pahala yang besar, sia-sia padahal dia tidak merasa perbuatan yang dilakukan itu sia-sia, tapi merasa berbuat sebaik-baiknya. Hati-hati ini. Apalagi? Halaman 16 tentang pesan pendiri MTA Al-Ustaz Abdullah Taufik Saputra pada poin yang ke-7. Oh ya. Retaknya hati dari rasa persaudaraan dengan sesama saudara sepengajian tidak akan dapat ditebus dengan tersambungnya hati yang seindah apapun pada tata lahirnya, dengan sebanyak-banyaknya sekalipun dengan orang-orang yang tidak mengaji. Ini mohon penjelasan. Sebetulnya mengapa persaudaraan sama ngaji itu penting? Karena orang yang mau ngaji, hasilnya ngaji apa? Tahu tentang agama. Yang Nabi kita mengatakan, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka pada orang itu difahamkan tentang pengetahuan agamanya, paham tentang agama. Lah untuk paham tentang agama, maka harus ngaji.
Tidak mungkin tidak ngaji bisa paham agama, nggak mungkin. Nah kalau orang ngaji paham agama akan mengamalkan hasil agamanya itu, hasil ngajinya pasti baik. Rasa dendam hilang, rasa dengki hilang, ya. Tapi selalu menjaga, ya, menjaga keselamatan satu dengan yang lain. Ya, jangan sampai saudara saya tidak selamat karena perbuatan saya. Jangan sampai saudara saya tidak selamat karena ucapan saya. Nah, kalau orang ngaji sama-sama paham, mengamalkan hasil ngajinya itu bisa akan baik. Kalau salah ditegur juga seleh. Ya, terima kasih karena dalam hadza Rasulullah hasil ngajinya ya, sebaik-baik teman itu yang selalu menegur bila melihat dirinya salah. Ya, kalau melihat dirinya salah, teman yang baik selalu menegur, itu hasil ngajinya. Ditegur, diingatkan. Tapi kalau orang yang tidak ngaji, ditegur karena perbuatan salahnya, ya, malah nesu. Bisa jadi, kowe rasa ngurusi aku, urusan awakmu dewi. Padahal nek ngaji saya berkewajiban. Melihat saudara saya berbuat salah, saya berkewajiban menegur. Lah yang ditegur atas kesalahannya tadi, senang, terima kasih, akhirnya kamu menegur saya berarti menyelamatkan saya. Ini orang ngaji ditegur bisa salah paham. Diingatkan kowe rasa ngurusi wong liya, urusan awakmu dhewe. Nah gitu lah. Maka kalau kita ada retak hubungan dengan sesama ngaji, ya udah, walaupun kamu nyambung dengan orang lain, tidak bisa ditutup itu. Wong ngaji sama ngaji kok bisa retak hubungan karena padahal hasil ngajinya itu kalau hubungan putus saja suruh nyambung. Nabi kita mengatakan sil mangkotoak, sambung orang yang memutus hubungan dengan kamu. Sambung. Nah kene wong ngaji padha wong ngaji kok putus, oh berarti wong ngaji tok ning ora ngamalke hasilnya ngaji. Nah itu juga sia-sia. Lah mau ngaji itu sia-sia. Apalagi putus hubungan terus betah-betahan. Ya, betah-betahan. Ya, kembali pada surat Al-Kahfi ayat 103 tadi. Dia betah ngenengke saudara itu merasa berbuat baik-baik sebaik-baiknya. Padahal orang yang betah-betahan mendiamkan saudaranya itu, kamu tidak sadar kamu menjadi orang fasik. Orang fasik. Maka Nabi mengatakan yang baik diantara kamu adalah yang menegur lebih dahulu. Ya cara Jawane ceng nyelondoh nglurui dhisik kuwi apik. Ya ta? Lah umume apa meneh wong dato wong sugih karo wong melarat, si wong sugih mesti ra gelem kon nglurui dhisik. Butuh apa aku karo wong gombel ngono. Aku butuh apa? Wes nganti turun pitu aku ora kenal ra apa-apa. Rumah sama apik ya. Sikap begitu sia-sia kamu. Kamu menjadi fasik, sadar atau tidak sadar kamu menjadi fasik. Allah la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang fasik. Orang yang baik kalau diputus saudaranya itu ditegur lebih dulu, diselondoi lebih apik. Ya, lebih baik. Sil mangkotoka. Sambung orang yang memutus hubungan dengan kamu. Waktu man haramak. Berikan kepada orang yang mengharamkan memberi sesuatu kepadamu. Orang itu tidak pernah mau memberi apapun, tidak pernah. Meminjami pun tidak pernah. Pemerintah memberi. Punya barang dipinjam aja nggak boleh. Nah kalau ketemu orang semacam itu, nanti kalau kamu mempunyai sesuatu yang dibutuhkan oleh orang tadi, kamu berikan. Kamu pinjamkan, kalau perlu kamu berikan. Aja balas aku dhisik duwe tak sili ra itu, aku saiki ya ra itu, keti mbok sili. Nah, model Islam enggak seperti itu. Mone padha ngajine diamalke penak. Ya dah? Nah itu. Wa'fu aman dzalamak. Maafkan orang yang mendolimi kamu. Jadi orang ngaji itu tahu hasilnya ngaji. Kalau dibuat dolim orang, ya dah tak maafkan. Karena Quran juga mengatakan, ya orang yang bertakwa itu cirinya antara lain wal afina anin nas, suka memaafkan kesalahan orang lain. Kalau ada orang berbuat salah pada saya, sudah saya maafkan. Orang berdolim pada saya, dia tak balas, tak dolimi tidak, saya maafkan. Nah, maka indah orang yang ngaji.
Kalau nggak ngerti tuntunan agama, ya itu tadi. Wes keliru, dibenake malah nesu, malah kowe rasa ngurusi aku, urusanmu dhewe, padahal sesama muslim itu kal jasadil wahid. Ngertine kal jasadil wahid ya kalau mau ngaji. Kalau enggak ngaji enggak ngerti, seolah orang Islam itu nafsi-nafsi. Padahal Nabi kita mengatakan al muslimu lil muslimi kal jasadil wahid. Orang muslim satu dengan yang lain itu seperti satu tubuh. Enggak bisa dipisahkan. Anggota bagian tubuh sakit, seluruh tubuh merasakan sakit. Ya, enggak bisa kok pisah-pisahkan. Seperti satu tubuh, gambarannya tubuh ini terdiri dari beberapa organ tubuh. Ada tangan, ada kepala, ada kaki, ada ya itu semua. Kalau itu terpisah-pisah, dewe-dewe tidak ada manusianya. Ya, maka itu. Kalau tangan dipisahkan, kaki pisahkan itu bukan manusia lagi sudah. Itu tangan manusia. Lah manusia nanti. Lah itu kaki manusia. Kepala ini yang kono, lagi kepala manusia. Lah manusianya yang mana? Manusianya itu kalau nanti semua organ tadi gabung jadi satu, lah itu baru manusia. Itu kalau bagian sakit semua merasakan. Maka kalau ngaji, hasil ngaji diamalkan, tidak ada orang menyakiti orang lain. Bahwa kalau kamu menyakiti orang lain sama dengan kamu menyakiti dirimu sendiri. Ya, indah sekali Islam itu kalau diamalkan. Maka kalau sampai putus sama ngaji podo ngertine kok putus ya itu sudah susah menyambungnya. Kalau ngandani orang tidak tahu itu malah mudah. Kalau dia berbuat salah karena tidak tahu, nanti kalau diberitahu berhenti. Tapi susah ngandani wong mengerti. Wis ngerti buat salah. Ya, dikandani aku wis ngerti. Dilingkin nek lali aku ora lali. Bagi wong nekat ngene wis rekoso ya. Nah, udah, mau apa lagi? Nah, itulah maksudnya jangan sampai retak orang-orang yang sama ngaji itu enggak ada obatnya. Karena obat hati itu Quran. Kalau Quran yang dikaji sudah tidak mempan mengobati hatinya, dengan apa lagi? Apa lagi? Pertanyaan dari brosur cukup. Ya. Untuk muhasabah ya. Jadi dihitunglah. Dunia itu memang boleh kita mencintai dunia itu boleh. Memang Allah menciptakan manusia itu cinta kepada dunia. Ya, dibaca ulangi ya surat Al-Imran itu 14-15 tadi. Zuyina linnas itu dibaca. Halaman 2. Zuzzina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Nah, itu dulu. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni surga. Jadi manusia cinta kepada wanita. Wanita cinta kepada pria, cinta pada anak, cinta pada harta yang banyak dari jenis emas dan perak, cinta kepada sawah ladang, cinta kepada kendaraan yang baik, ya, cinta kepada binatang ternak. Itu tidak salah, itu yang memberikan rasa cinta itu Allah. Tapi ketahuilah semua tadi kata Allah itu kecintaan hidup di dunia ini saja. Padahal manusia di dunia ini tidak selamanya. Maka kamu mencinta itu paling banter ya sebatas kamu hidup di dunia ini. Nah, kecintaan yang lebih dari itu ayat berikutnya diartikan. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum
lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Ya, betul. Tadi yang disebut tadi, wanita, anak-anak, sawah ladang, harta kekayaan, kemudian apa tadi? Kendaraan yang baik, binatang ternak, itu kesenangan hidup di dunia. Ya, apa mau kamu saya tunjukkan kesenangan yang lebih baik dari itu semua? Apa itu? Terus? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Ya, itu kesenangan yang lebih baik dari itu semua untuk orang yang bertakwa. Itu apa? Surga yang dia akan kekal abadi di selamanya, selama-lamanya. Masuk surga tidak akan pernah keluar, tidak akan diganti lagi. Dah di situ dinikmati selama-lamanya. Kalau kesenangan di dunia tadi, istri, anak dan sebagainya, kendaraan, sawah, binatang ternak, itu semuanya kesenangan di dunia. Ya. Boleh kamu nikmati selama kamu di dunia saja. Setelah kamu tinggalkan dunia, udah hilang semua. Kesenangan di dunia di ayat lain dikatakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Jadi sebut semua tadi, ketahuilah itu semua kesenangan di dunia, artinya kesenangan itu yang menipu, kesenangan yang tidak bisa diharapkan untuk selama-lamanya. Nah, kesenangan yang diharapkan selama-lamanya itu tadi lilladzina taqaw qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim. Ya, itu kesenangan yang lebih baik dari semua itu bagi orang yang bertakwa, yaitu surga yang nanti mengalir dannya sungai-sungai. Ya, sejuk dan selamanya tinggal di situ. Tidak kekurangan apapun. Dan tidak akan habis dimakan usia, enggak, selama-lamanya. Syarat diperolehnya yaitu dengan takwa. Kalau tidak punya takwa, enggak mungkin dapat menikmati itu. Kalau kesenangan anak, istri, suami, harta kekayaan yang banyak dari jenis emas dan perak, sawah ladang yang luas, binatang ternak, itu semua orang kafir bisa menikmati. Orang yang bertakwa bisa menikmati. Tapi kesenangan yang hakiki tadi hanya dinikmati oleh orang-orang yang bertakwa saja. Maka kalau ingin kesenangan yang sesungguhnya, jadilah orang yang bertakwa. Itu kesenangan yang tidak akan tertipu. Ya gitu ya. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari semua itu. Nah kemudian karena tadi kecintaan tadi hanya kesenangan dunia, itu pun tidak boleh melebihi cintamu kepada anak, pada istri, pada sawah, pada binatang ternak, pada emas dan perak yang buahnya tadi, tidak boleh melebihi cintamu kepada Allah, tidak boleh melebihi cintamu kepada Rasulullah, tidak boleh melebihi cintamu kepada jihad di jalan Allah. Kalau kamu melebihi itu semuanya, kamu jadi orang fasik. Allah tidak memberi petunjuk orang fasik. Baca surat Taubah 24. Ayo. Surat At-Taubah nomor 109 ayat 24. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi
fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum kerabatmu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya, tadi diterangkan itu semua kesenangan hidup di dunia. Jadi manusia mencintai itu semua boleh, tetapi jangan sampai cintamu kepada hartamu, cintamu kepada anakmu, cintamu kepada bapakmu, cintamu kepada istri suamimu lebih kamu mencintai daripada cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada jihad di jalan Allah. Ya. Hal itu kamu kalahkan Allah, Rasul, jihad di jalan Allah, kamu kalahkan dengan cintanya kepada harta, kekayaan, pada istri, pada semua tadilah. Ya, tunggu sampai Allah mendatangkan perkaranya. Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang fasik. Nah, gitu kan? Jadi orang yang beriman ini diatur betul. Boleh cinta pada istri, boleh. Cinta pada anak, boleh. Cinta pada suami, boleh. Tapi jangan melebihi cintamu kepada Allah. Jangan melebihi cintamu kepada Rasulullah. Ya, jangan melebihi cintamu kepada jihad di jalan Allah. Nah, maka iman mudah diucapkan, tapi mewujudkannya perlu perjuangan. Harus mengalahkan cintanya kepada istri, mengalahkan cintanya kepada suami, mengalahkan cintanya kepada bapak, mengalahkan cintanya dengan harta kekayaannya untuk lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulullah, lebih mencintai jihad di jalan Allah.